Kenalkan, nama saya Yosua Gandra Eliada. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang protista bab keempat. Jadi tujuan pembelajaran ini, setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan ciri-ciri protista berdasarkan pengamatan, menunjukkan di ciri-ciri umum kingdom protista, membandingkan protista dengan makhluk hidup yang lain, mendeskripsikan protista tertentu, hasil pengamatan dan hasil studi literatur, mengenali protista berdasarkan ciri morfologinya, memberikan contoh protista bagi kehidupan, dan menyusun dan mempresentasikan hasil ilmiah tentang protista yang menguntungkan dan merugikan. Jadi Robert Whittaker memukakan sistem 5 kingdom protista hanya beranggotakan organisme eukariota yang uniseluler. Yang pertama itu A. Protista. Ciri-ciri protista yaitu 1. Bersifat eukaritik, yaitu inti diselubungi membran inti serta organel-organelnya dikelilingi membran. Yang kedua, respirasi secara aerobik. Ketiga, sebagian besar bersifat uniseluler. Yang keempat, ada yang berproduksi secara aseksual dan ada yang secara seksual. Yang kelima, ada yang hidup bebas dan ada yang bersimbiosis. Ciri yang keenam, kebanyakan hidup di perairan, baik yang perairan asin maupun tawar. Selanjutnya B. Protista mirip jamur. Yang 1, mirip jamur ini dibagi lagi berbagai macam, yaitu ada 2. Yang pertama ada Myxocyota atau jamur lendir plasmidial. Mycomycota ini yang 1, cirinya hanya memiliki beberapa sifat yang dimiliki jamur, yaitu pada waktu stadium badan buah. Yang kedua, struktur Myxomycota disebut plasmadium. Plasmadium bergerak dengan gerakan ameboid di atas substrat. Yang keempat, dapat mencernakan mikroorganisme serta partikel-partikel bahan organik yang membusuk di dalam selnya. Dan yang kedua ada Oomycota, jamur air. Oomycota ini memiliki banyak kemiripan dengan jamur, yaitu memiliki tubuh atau miselium yang tumbuh di atas materi organik. Ciri yang kedua, bersifat heterotrofik, baik secara parasit maupun saprofit. Yang ketiga, hifa memiliki dinding sel yang mengandung selulosa dan tidak mempunyai septa atau senositik. Nah, siklus hidup Oomycota ini seperti nanti ditampilkan di layar bagaimana rupanya, karena di sini saya tidak bisa membaca karena terlalu kecil. Selanjutnya C. Alga. Protista mirip tumbuhan. Klasifikasi alga ada epilitik, epifitik, epizoik, dan ada epipalik. Reproduksi alga secara seksual dan aseksual. Nanti bisa ditampilkan di layar bagaimana produksi alga. Yang ketiga, kelompok-kelompok alga. A. Alga coklat atau Phaeophyta. Ciri-ciri
alga coklat, yaitu yang pertama habitatnya di pantai, air laut, dan air tawar. Bentuk talus, benang seperti tumbuhan tingkat tinggi. Yang ketiga, reproduksinya A. Aseksual atau zoopora berfagel 2 dan fragmentasi. B. Seksual, isogami atau ogami. Yang ciri keempat, dinding sel yaitu selulosa asam alginat. Ciri yang kelima, peranannya fitoplankton dalam ekosistem air, asam algiat untuk industri makan, farmasi, dan pupuk. Yang selanjutnya B. Alga merah atau Rhodophyta. Ciri-ciri alga merah yaitu habitatnya tinggal di air laut dan air tawar. Bentuknya talus seperti benang atau seperti tumbuhan tingkat tinggi. Yang ketiga, dinding sel selulosa asam algiat. Ciri yang keempat, reproduksi aseksualnya spora haploid, seksualnya manan dan zilan. Ciri yang kelima, peranannya bahan agar-agar dan sup. Alga kemasan. Selanjutnya yang C, alga kemasan atau Chrysophyta. Ciri alga kemasan ini yang pertama, habitatnya hidup di air laut dan air tawar. Bentuknya talus, batang seperti telapak tangan. Dan ketiga, cara reproduksinya ada dua. Yang pertama ada aseksual, zoopora berfagel banyak. Yang ke B ada seksual, persatuan sel sperma dan ovum. Yang keempat, dinding selnya yaitu kresik dan silika. Yang kelima, peranannya sebagai plankton produsen di perairan laut. Keenam, contohnya Navicula, Pinularia, dan Sunara. Anggota Chrysophyta dengan berbagai tipe flagella. Nanti bisa ditampilkan bagaimana anggota-anggota Chrysophyta ini bagaimana. Dan yang ke D, diatom atau Bacillariophyta. Ciri-ciri alga kemasan yaitu pertama, habitatnya tinggal di air laut dan air tawar. Bentuk talus berdiri dari apiteka dan hipoteka. Cara reproduksinya ada dua, seperti biasa ada aseksual dan seksual. Yang aseksualnya pembelahan apiteka dan hipoteka. Seksualnya persatuan sel sperma dan ovum. Yang C, dinding sel silika atau kersik. Yang kelima, peranannya sebagai bahan isolasi, penyengkat dinamik atau penggosok. Siklus reproduksi aseksual dan seksual pada diatom nanti bisa ditampilkan karena di sini sangat kecil. Dan yang selanjutnya ada alga hijau atau Chlorophyta. Ciri-ciri alga hijau yaitu yang pertama, habitatnya 10% air laut dan 90% di air tawar. Bentuk talus, benang bentuknya talus seperti benang, lembaran, dan bola. Dan yang ketiga, cara reproduksinya ada aseksual dan seksual, yaitu yang pertama aseksual ada zoopora, kalau seksual konjugasi. Yang keempat, dinding selnya yaitu selulosa, dan peranan alga hijau ini fitoplankton dan ekosistem air dan sebagai bahan makanan. Yang selanjutnya ada D, protozoa atau protista mirip hewan. Ada Alglena, Amobeba,
dan Plasmodium dan Praceum. Daur hidup Plasmodium itu nanti kita bisa ditampilkan di layar bagaimana bentuknya, karena di sini saya bingung cara membacanya. Jadi seperti itu saja presentasi dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih.